Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ibu-ibu dan seluruh hadirat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di salah satu tempat yang semoga tempat ini menjadi tempat yang berbarokah, dan seluruh panitia, muhsinin, dan yang mendukung dan yang hadir pada acara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusannya, Allah jaga keluarganya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kelak kita di akhirat di jannahnya bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengajarkan ilmu kepada kita umatnya. Beliaulah yang telah mencontohkan dengan contoh terbaik. Beliaulah yang telah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah, mengajarkan pentingnya tazkiyatun nufus kepada umatnya, sehingga kita umatnya menjadi sebaik-baik umat, menjadi umat yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta dan memperhatikan umatnya sampai kepada akhir hayatnya. Yang diucapkan adalah kegelisahannya, ummati, ummati, umatku, umatku. Semoga kelak kita termasuk orang-orang yang diberikan izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengannya, mendapatkan syafaatnya sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimakumullah. Kajian kita pada Kamis yang keempat adalah membahas juz 30, yang dimana di majlis ini kita membahas dari surah An-Nas, dan sekarang kita sampai kepada surah Al-Alaq. Terakhir kita mengambil 5 ayat dari surah Al-Alaq, di mana surat tersebut adalah, atau ayat tersebut adalah ayat yang pertama kali turun. Sebelumnya kita sudah membahas tentang spesialnya makhluk Allah, yaitu manusia. Di antara yang menjadikan manusia ini makhluk spesial itu karena apa? Punya ilmu. Karena punya ilmu. Penciptaan manusia ini menjadi fi ahsani taqwim, ya. Punya hati, ya, hati ini harus diisi, ya. Di antaranya adalah dengan ilmu. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga bagaimana usaha yang bisa kita laksanakan supaya mendapatkan ilmu. Ada iqra, ada ta'lim, ya, membaca, ya, ada termasuk kemarin membaca, menghafal, ya, mengajarkan dan lain sebagainya. Hari ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-6, di mana kalau 5 ayat sebelumnya itu turun pertama kali, kemudian setelah itu terjedalah fatrah, belum turun lagi ayat-ayat Allah, kemudian turun ayat-ayat dari surat yang lain, ya. Nanti ada Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan lain sebagainya. Adapun ayat yang ke-6 ini baru turun setelah, ya, kalau kata para ulama turunnya itu setelah fase dakwah jahriyah,
Jadi Rasulullah SAW dakwah itu dulu pertama sembunyi-sembunyi, ya. Pertama-tama sembunyi-sembunyi di rumah, kemudian ada yang di rumahnya Arqam, kemudian ikut beberapa orang, ya, Abu Bakar As-Siddiq berdakwah, ya. Kurang lebih fasenya adalah 3 bulan masa sir, kemudian setelah itu datanglah jahriyah, ya, fase di mana berdakwah secara terang-terangan, yang kemudian di fase itulah bertambah permusuhan dari orang-orang yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah SAW mempunyai akhlak yang mulia, menyampaikan dengan penyampaian yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, tapi tetap ada yang memusuhinya, termasuk dedengkot pembesar yang memusuhi Rasulullah SAW, yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah Fir'aunnya umat ini, ya. Siapa dia? Abu Jahal. Siapa dia? Abu Jahal. Maka dari ayat yang ke-6 ini sebetulnya ayat-ayat yang berbicara tentang Abu Jahal, ya. Kalla innal insana la yadgha qila annahu nazala fi Abi Jahal wa qila nazalat surah. Dikatakan surat ini semuanya turun untuk Abu Jahal, ya. Naha sallallahu alaihi wasallam anis sholah, di mana Abu Jahal ini suka menghalangi Rasulullah SAW beribadah, termasuk melarang Rasulullah SAW sholat. Fa'amarallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya ayyusolli fil masjid wa yaqra' bismi rabb, ya, tetap sholat di masjid, tetap baca dengan menyebut nama Rabb. Wa ala hadza falaysat surah min awail ma nazal wa yajuz ayyakun 5 ayat min awal ma nazal thumma nazatil baqiyah fi sya'an Abu Jahal, ya. Tadi ada yang pendapat ayat ini semuanya tentang Abu Jahal, tapi ada yang mengatakan enggak. Yang tentang Abu Jahal itu, ya, hanya dari ayat yang ke-6, karena kalau 1 sampai 5 itu adalah ayat yang pertama kali turun. Tadi ada yang berpendapat semua ayat ini untuk Abu Jahal. Lah terus ayat 1 sampai 5 apa? Perintah kepada Rasulullah untuk tetap sholat, ya, tetap membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu takut apalagi menaati apa yang diancamkan oleh Abu Jahal. Kita akan baca ayatnya dari ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh innal insana la yatagha, sebelum cerita tentang Abu Jahalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran terlebih dahulu. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Tagha itu artinya melampaui batas, ya. Maka kalau ada air, ini botol, ya, ini botolnya kemudian diisi air sampai airnya ini meluber-luber, namanya toghol ma, ya. Kayak dalam kisahnya Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh bagaimana airnya harusnya berada di takarannya di laut, dari bawah keluar air, dari atas hujan air sampai akhirnya meluber jadi banjir. Itu namanya togha, melampaui batas. Airnya harusnya di batasnya, dia melampaui jadi banjir. Ada orang yang melampaui batas, melampaui batasannya. Harusnya nggak kayak gitu, diterjang. Itu namanya togha juga, karena melampaui batasannya, ya. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya itu istaghna. Istaghna ini artinya ada bahasa Arab namanya, kalau orang kaya biasa disebut ghani. Sebetulnya ghani itu artinya, ya, atau kaya, sugih gitu, ya, bahasa kita. Ghani itu sebetulnya artinya tidak butuh, tidak perlu. Fakir itu artinya membutuhkan. Lawannya ghani itu merasa tidak butuh. Istaghna artinya merasa tidak butuh. Semogeh, ya, merasa nggak butuh. Siapa orang yang merasa tidak butuh itu? Biasanya ghani ini
dinisbahkan kepada orang yang punya kelebihan dari sisi harta. Meskipun bisa jadi kelebihannya dari sisi yang lain, tapi biasanya adalah dari sisi harta. Maka dari sini salah satu efek atau salah satu yang bisa menyebabkan orang itu istighna, ya, ini adalah manakala adanya kecukupan dan dia tidak menyadari bahwasanya tidak ada orang yang tidak butuh orang lain, itu nggak ada. Tidak ada orang yang tidak butuh Allah, itu nggak ada. Ya. Saya orang goni, saya orang yang nggak butuh orang lain. Semakin kaya orang ya justru semakin butuh sama orang lain sebetulnya. Ya. Goni itu dalam bahasa Arab sebetulnya dikatakan kaya. Kaya itu artinya apa sih? Orang yang nggak butuh bantuan. Tapi sebetulnya tidak ada orang yang tidak butuh bantuan, apalagi bantuannya Allah. Itu harus kita pahami. Sehingga kalau kita menyadari konsep sebetulnya ghani itu artinya orang yang tidak butuh, tidak ada orang yang tidak butuh, semua orang butuh, terutama butuh kepada kasih sayang Allah, butuh pertolongan Allah, ya. Karena kalau dia merasa kecukupan kemudian tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya nanti ujungnya akan menjadi melampaui batas. Maka ini ada potensi bagi orang-orang yang hidupnya kecukupan, kemudian dia merasa tidak butuh Allah. Kalau sudah merasa tidak butuh Allah, akhirnya melampaui batas. Maka Masya Allah, banyak sekali orang yang fakir, orang yang merasa dirinya ini kekurangan, tapi justru dekat dengan Allah. Maka belum tentu orang fakir itu di sisi Allah nanti lebih buruk, enggak. Bisa jadi orang fakir tapi tawakalnya kepada Allah lebih, ya. Sering kita contohkan, misalkan ada orang jualan bakso keliling, teng. Tuh sehari ini baru laku baksonya 2 mangkok. Ya Allah, nanti belanjanya gimana? Mau beli popok untuk anak gimana? Setiap dia teng sambil zikir, ya Allah, moga-moga laris ya Allah, gitu ya. Kayaknya dia fakir secara materi, tapi fakirnya itu kepada Allah, semakin butuh kepada Allah, semakin ta'alluq ma'allah qawi. Maka Masya Allah, ada orang-orang yang secara finansial itu terbatas, tapi kalau doa tidak tertolak. Karena dia terbiasa menggantungkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikirnya kuat, tawakalnya semakin kuat, nginget Allahnya kuat, doanya panjang. Bukan berarti kemudian ayo jadi orang fakir bareng-bareng, enggak gitu. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai kemudian bukan miskinnya, tetapi membutuhkan Allahnya yang senantiasa harus kita kencangkan. Apalagi kalau dua-duanya sudah kita gabungkan, kecukupan hartanya, syukurnya, dan tergantung kepada Allahnya ini kuat. Wah, ini luar biasa. Dikit-dikit zikir, dikit-dikit minta kepada Allah, dikit-dikit bergantung, berpasrah kepada Allah. Karena kita ini nggak bisa ibadah sebagaimana dulu kita bahas Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan hidup kita ini adalah ibadah, dan meminta pertolongan kepada Allah itu adalah wasilahnya. Tujuannya ibadah, caranya adalah ditolong oleh Allah. Kita nggak bisa ibadah kalau nggak ditolong oleh Allah. Maka seluruh urusan kita, jangan sampai kemudahan hidup, jangan sampai harta, jabatan, kemudian kelapangan yang ada dalam hidup kita membuat kita kemudian kehilangan rasa butuh kepada Allah. Karena kalau sudah itu hilang, nanti gampang jatuh dalam togho. Contohnya siapa? Abu Jahal. Tadi sebelum cerita sampai nanti contohnya Abu Jahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rumusannya dulu. Maka manusia, ayo jangan kayak kufar Quraisy di zamannya Rasulullah. Contohnya Rasulullah SAW. Bahkan ini yang dakwah langsung Rasulullah, bukannya diterima malah ditantang. Kenapa? Karena dia merasa dia ini sudah berkecukupan semua. Kemudian dari kecukupan semua ini dia merasa tidak butuh Allah, tidak butuh Rasulullah SAW. Justru malah ditantang. Kalah jangan. Ya. Sungguh manusia itu punya potensi untuk benar-benar dia ini akan melampaui batas ar-ra'ahustaghna. Manakala dia melihat dirinya ini dalam serba kecukupan. Apa kata Ibnu Katsir?
Allah menggambarkan tentang manusia yang akan memiliki kebahagiaan, kesombongan, dan melampaui batas jika ia melihat dirinya telah merasa cukup dan banyak harta. Terus gimana solusinya? Kemudian Allah memperingati, mengancam, menasihati, inna ila rabbikar ruj'a. Obatnya ada di ayat berikutnya. Apa? Sungguh hanya kepada Rabbmu kembalimu. Maka supaya kita nggak togo, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta yang sekarang kita pegang titipan yang nanti pasti akan Allah ambil kembali, dan Allah akan tanya kepada kita apa yang kita gunakan, dari mana, dan untuk apa. Maka kalau itu benar-benar menjadi konsep hidup seseorang, terus harta yang lewat, kekuasaan yang lewat, nama besar yang lewat, semuanya inna ila rabbikar ruj'a. Itu yang diingat, inna ila rabbikar ruj'a. Maka rumus untuk kita ini tidak jatuh dalam kesombongan, rumus supaya kita tidak jatuh dalam togo melampaui batas, ingat inna ila rabbikar ruj'a. Ayo, ini cuma titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita mempergunakan sebaik-baiknya, dan nanti akan kembali kepada Allah, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita, umur kita, harta kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbikar ruj'a. Kepada Allah mereka kembali, dan Allah akan memperhitungkanmu terhadap hartamu itu, dari mana engkau mendapatkan dan bagaimana engkau membelanjakannya. Ketika membahas ayat ini, maka ulama mengingatkan dengan perkataan seorang sahabat, yaitu Abdullah. Abdullah mengatakan, man humani la yashbi'an, sahibul ilmi wa sahibid dunya la yastawiyan. Ada dua orang yang akan senantiasa menjadi serakah dan gak akan pernah kenyang, yaitu orang yang punya ilmu dan orang yang punya dunia. La yastawiyan, yang dua-duanya itu sebetulnya gak sama. Karena kalau orang itu punya ilmu, kata Abdullah, kalau orang itu punya ilmu, fayazdadu ridhar rahman, maka ilmunya itu akan dia gunakan terus untuk mencari ridhonya Allah yang Maha Pengasih. Tapi kalau orang itu punyanya adalah dunia, fayatamada fit tughyan, maka orang kalau punya dunia itu biasanya cenderung untuk semakin bersifat melampaui batas. Emang iya kalau orang punyanya dunia justru melampaui batas? Maka kemudian Abdullah membacakan ayat yang ada dalam surat Al-Alaq ini, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kemudian membaca yang ada dalam surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah atau hanyalah ulama. Maka di sini juga penting untuk kita membentengi diri dengan ilmu supaya hadir rasa takut. Kecukupan harta dibarengi dengan perasaan semuanya akan kembali kepada Allah, digunakan dengan cara yang baik, dan terus kita nggak boleh jauh-jauh dari ilmu supaya kita menjadi orang-orang yang semakin punya rasa khosyah kepada Allah. Karena kalau hanya harta yang ditumpuk terus menerus tambah besar dan itu tidak ada kenyangnya, tadi ya kata Abdullah, nggak ada kenyangnya, terus dia akan cari itu. Sama orang menuntut ilmu juga nggak ada kenyangnya, tapi bedanya orang yang nyari dunia nggak ada kenyangnya, tapi nanti bisa potensi apa? Potensi melampaui batas. Maka harus diimbangi dengan ilmu tentang manajemen hati,
ilmu tentang Allah, cara beribadah kepadanya, tentang tazkiyatun nufus, ini tidak boleh kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang innal insana la yatgha ar-ra'ahus ta'ala. Kita masuk kepada innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Contoh dari yang melampaui batas, ya ada di zaman Nabi yang disebut Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, ya, yang disebut dengan Abu Jahal. Apa kisahnya? Abu Jahal ini adalah orang yang punya kecukupan, baik kecukupan harta maupun kecukupan nama baik maupun pengikutnya banyak. Disebut dengan Abul Hakam, ya, orang yang bijaksana, ya, karena dia ini adalah pemimpinnya orang Quraisy, ya, yang sebetulnya ya, ini kurang lebih ya, seumuran dengan Rasulullah SAW, dan dia mengatakan, ya, saya dengan Muhammad ini suku kami bersaing, ya, suku kami bersaing. Kalau dia ngasih untuk orang yang pergi haji minum siqayatul hajj, maka kaumku, sukuku juga memberikan minum, saling berbangga-bangga, kejar-kejaran. Tapi sekarang sukunya ini sudah ada orang yang ngaku nabi, lah masa saya ikut? Apalagi mendeklarasikan beriman, mendukung, ya tambah kalah saya nggak akan terima. Maka disebut dengan Abu Jahal, ya. Bukan harusnya bapak yang bijaksana, lah kok ini malah gara-gara takut kehilangan sukunya malah menjadikan ini standarnya seperti orang yang bodoh. Padahal dia mendapati bagaimana kebenaran yang ada pada Rasulullah SAW. Termasuk melampaui batasnya Abu Jahal ini apa? Dia ini mengancam Rasulullah SAW, kalau nanti Muhammad ini masih berani sholat di Ka'bah, nanti tak injek kepalanya. Kalau pas dia sujud, kepalanya, lehernya tak injek, kepalanya tak uyel tak gesek-gesekkan ke tanah gitu ya, gitu ya. Saya gesek-gesekkan di tanah. Ya. Ada riwayat yang mengisahkan tentang itu. Saya akan bacakan riwayatnya dulu. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Jahal. Ya, dari Abu Hurairah mengisahkan tentang peristiwa ini. Qala Abu Jahal, suatu ketika Abu Jahal mengatakan, hal yu'afiru Muhammad wajhahu baina adhurikum. Ya. Dengan kemakinya, suatu ketika Abu Jahal nanya kepada para pengikutnya, ya, apakah Muhammad ini udah gosok-gosokin wajahnya ke tanah? Ya, jadi bilang Rasulullah SAW yang sedang sujud itu gosok-gosokin wajah, nggak mau bilang sujud. Muhammad udah gosok-gosokin wajahnya belum tadi? Gitu ya. Maksudnya nanya Muhammad udah datang belum? Udah sholat belum? Ya. Apakah si Muhammad udah gosok-gosokin wajahnya di tanah? Qala faqila na'am. Ya. Orang-orang yang ada di sekitarnya karena sudah melihat Rasulullah SAW sholat depan Ka'bah, iya sudah. Faqal, maka kemudian Abu Jahal mengatakan, Wallata wal Uzza la in ra'aituhu yaf'alu dzalik la anna ala ala raqabatihi, ya, wala a'affaranna wajhahu fit turab. Ya, kata Abu Jahal, kalau saya sampai ngelihat Muhammad, mana Muhammad, kalau kelihatan nanti lehernya tak injak, terus wajahnya tak injek sambil digesek-gesekkan ke tanah, tak injek gitu ya. Ini saking sombongnya Abu Jahal. Qala fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Kemudian benar datanglah Rasulullah SAW dan salat. Za'ama la yata'ala raqbatih. Qala falamma faji'atuhum minhum illa wa huwa yanqusu ala aqibai wa yattaqi biyadihi.
Ketika ngelihat Rasulullah SAW ternyata beneran datang, Abu Jahal kemudian mendekat, ya, seakan-akan dia ini mau nginjek lehernya Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Abu Jahal ini mundur sambil nutupi wajahnya pakai tangan, gini ya, begitu. Abu Jahal tiba-tiba ke belakang, ya, sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Wa yattaqi biyadihi. Qala faqila lahu malak. Maka orang-orang yang melihat Abu Jahal kayak gitu kemudian nanya, Abu Jahal kamu ini kenapa? Ya Abu Hakam kamu ini kenapa? Ya. Maka kemudian Abu Jahal pun mengatakan, ya, inna baini wa bainahu la khandaq min nar wa haulan wa ajnihatan. Aku ngelihat di situ ada parit, paritnya penuh dengan api dan ada sayap-sayap, gitu ya. Jadi ketika Abu Jahal ini mau nginjek, dia ngelihat di depannya ada parit yang dipenuhi dengan api dan ada sayap-sayap hingga dia apa? Ke belakang dan dia menutupi wajahnya tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, laudana minni, seandainya tadi dia itu benar-benar dekat selangkah saja, ya, nanti malaikat akan menghancurkannya udwan, ya, sampai dia ini menjadi kecil-kecil, ya, akan dimutilasi, gitu ya bahasa kita. Kalau dia benar-benar dekat tadi, dipotong-potong si Abu Jahal, dicincang sampai menjadi bagian-bagian. Fa anzalallahu azza wa jalla, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu siapa yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba yang dia ini mengerjakan salat? Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diancam oleh Abu Jahal. Ya, maka ini asbabun nuzulnya, ini riwayatnya. Jadi Rasulullah SAW diancam oleh Abu Jahal dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di depan matanya Abu Jahal ini dia melihat adanya parit, ya, adanya parit yang dipenuhi dengan api yang dengan sayap-sayap, ya, dia melihat sayap, ada sayap-sayap di sana dan dia pun mundur ke belakang. Ahibati fillah rahimakumullah, ya. Ini Abu Jahal kita tahu nanti kisahnya akhirnya meninggal. Meninggalnya ini pada peristiwa Perang Badar, ya. Nanti pada peristiwa Perang Badar Abu Jahal terbunuh, ya. Ada sebuah kisah di mana di Perang Badar itu Abu Jahal meminta, ya, berdoa, yang doanya itu, ya, diabadikan dalam sebuah riwayat dan diturunkan ayat yang berkaitan tentang itu, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-19, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jikalau kamu minta untuk diputuskan perkara, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepadamu keputusannya. Apa maksudnya? Pada perang Badar Abu Jahal ini berdoa, ya, Allahumma aqta'na lirrahim wa atana bima la na'rif fa anhilhu ghadah. Ya Allah, siapa yang memutus persaudaraan, karena dia menganggap, dia benci sekali dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia menganggap Muhammad ini memecah belah Arab, memecah belah persaudaraan, ya, karena perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan, hari pembeda. Nanti ada anak ketemu bapaknya, ada saudara ketemu saudaranya pada perang tersebut. Makanya Abu Jahal berdoa, siapa yang memutus persaudaraan, wa atana bima la na'rif, dan mendatangkan apa yang kami tidak ketahui, fa ahinhul ghadah. Ya Allah, ya, besok itu dalam pertempuran tunjukkanlah kebinasaannya besok, begitu ya.
siapa yang memutus persaudaraan, dan siapa yang mendatangkan hal-hal yang kami tidak ketahui. Nah, ini kan orang kafir seperti itu sebetulnya. Dia memutus persaudaraan karena persaudaraan itu di dalam Islam. Ya. Kalau ada orang yang tidak Islam, sebagaimana dalam kisah Nabiullah Nuh, innahu amalun ghairu shalih, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Juga dia menyebutkan siapa yang mendatangkan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ya, mereka mendatangkan sesuatu yang baru karena fitrah manusia ini berada dalam keislaman. Sedangkan mereka mengajarkan sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, mereka menyembah berhala, mereka mengadakan atau berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada mereka. Dan dikabulkan bagaimana terjadilah pada perang Badar ini, nanti Abu Jahal terbunuh. Makanya kalau orang itu doa, mengucap, itu harus benar-benar hati-hati dan dipilih. Kata orang itu doa, ucapan itu adalah doa. Oh ya, betul. Lintasan hati, ucapan, doa itu benar-benar kaum muslimin harus benar-benar selektif dan hati-hati. Maka ketika membahas ayat itu kan para ulama mengingatkan tentang bab apa? Jangan meminta disegerakan azab seperti orang kafir, atau minta untuk didatangkan kesengsaraan. Memang ada orang yang minta didatangkan kesengsaraan, oh ada. Dan itu juga salah satu karakter manusia. Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Isra, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Ya, manusia ini berdoa yang buruk sebagaimana berdoa meminta kebaikan. Ya. Contohnya di zaman Rasulullah SAW ada orang itu yang sakit sampai seperti rintikannya anak ayam. Ya. Kesakitan begitu ya. Kemudian dijenguklah orang itu oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW menjenguk. Ya, dalam riwayat ya, adan Nabi SAW rajulan qad juhida hatta sara mithla al-farh. Qala sallallahu alaihi wasallam, hal kunta da'atallah bi syai'. Ketika Rasulullah SAW menjenguk orang itu, kemudian Rasulullah SAW tanya, kamu doa sesuatu kepada Allah? Kamu ngomong apa? Kamu doa apa? Kamu minta apa? Kamu mesti doa sesuatu ya? Tulazimuhu, kamu mesti ngulang-ngulang doa. Kamu sering berkata apa? Qala na'am. Orang tadi mengatakan iya. Kuntu aku itu sering ngomong, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kata orang tadi ya Allah, apa-apa yang menjadi hukumanku di akhirat, segerakan saja di dunia ini ya Allah. Kadang kita ini berkata atau berdoa entah karena kejahilan atau karena keputusasaan. Kejahilan itu karena nggak ngerti, atau karena keputusasaan ya, atau karena pingin puitis ya, bisa jadi banyak faktor begitu ya, yang kemudian malah hal tersebut membuat kita ini celaka. Kayak tadi orang kan sepertinya doa ini bagus, ya Allah hukumanmu di akhirat segerakan saya di dunia. Rasa sakit yang nanti tertimpa di akhirat ditimpakan saja di dunia, karena dia takut nanti kalau di akhirat itu dihukum, kan sebetulnya gitu. Tapi dia doanya berikan di dunia saja daripada nanti di akhirat merasakan. Kalau di akhirat kan jelas lebih dahsyat, lebih besar ya. Di sini nggak ada azab yang seperti di akhirat. Wala yusiku wasaqahu ahad. Nanti nggak ada hukuman di akhirat, tidak ada hukuman seperti itu di dunia, tidak ada yang menghukum seperti itu siapapun di dunia ini, nggak ada yang seperti itu. Tapi dia minta ya hukuman di akhirat itu di dunia. Maka kata Rasulullah SAW, la tastati'uhu aw la tutiquhu. Kamu kalau doa kayak gitu, kamu nggak akan mampu. Kamu minta
hukumannya di dunia, kamu minta hukuman di dunia, kamu itu nggak akan mampu. Kalaupun doa, jangan doa kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, doa yang baik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Rasulullah SAW tadi mengatakan, fahalla qul, ya. Kenapa kamu enggak mengatakan fahalla qulta? Kenapa kamu enggak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kamu takut kepada azab akhirat, kamu takut kepada neraka. Doa minta di dunia baik, minta di akhirat baik, dan terhindar dari api neraka. Qala fada Allah fasyafa. Yang kemudian orang tadi mengganti doanya, minta kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan. Makanya hati-hati. Orang berucap, berdoa, ya. Entah karena tadi itu ada ngelihat anaknya sakit, ya Allah, daripada anakku sakit, lebih baik aku yang sakit. Kenapa enggak doanya, ya Allah anakku sakit sembuhkan? Kenapa kok harus daripada anakku sakit mending saya yang sakit? Kenapa? Padahal kalau dia sakit belum tentu dia mampu dan kuat. Nanti kalau sudah sakit, ya Allah kenapa saya tertimpa penyakit terus? Daripada dia berdoa, ya Allah daripada anak saya sakit lebih baik saya sakit. Kenapa enggak doanya, ya Allah sembuhkan anakku, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami keselamatan dari hal-hal yang buruk dan berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan dan lain sebagainya. Maka ini doa ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini doa ini bentengnya kaum mukminin. Silahul mukmin itu doa. Senjata kita doa. Ibu-ibu punya satu senjata dahsyat. Ibu-ibu punya modal dahsyat, doa. Maka kalau lagi anyel sama anaknya, hati-hati, jangan doakan yang buruk-buruk. Ya, anaknya apa? Buang angin sembarangan, oh jebol nanti, anaknya jebol beneran. Oh kamu, ya didoakan celaka, didoakan nggak bisa. Oh ini hati-hati. Ini bukan hanya berefek kepada psikologi anaknya, bukan, tapi juga bisa benar-benar terjadi. Ya. Ucapan ini ya, benar-benar harus kita ini berhati-hati. Apalagi doa. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Ya. Termasuk Rasulullah SAW ya, pernah mengingatkan kita, rahimallah akhi Yusuf. Ya. Semoga Allah merahmati saudaraku Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf adalah orang yang mulia. Karim ibnu Karim, orang mulia, anaknya orang mulia, ya, cucu dari orang mulia, ayahnya pun mulia. Dalam riwayat yang lain, Nabiyun ibnu Nabi. Ya. Yusuf itu Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya pun Nabi. Ya. Bapaknya adalah Yakub dan kakeknya adalah Ishak. Wa min wara Ishak Yakub. Nah, kalau Nabi Yusuf, nanti kalau membahas tentang kisah Nabi Yusuf tentu beda lagi. Tetapi ada satu yang bisa kita ambil kesamaan tema. Ketika Nabi Yusuf itu berdoa, ya, karena dia mendapatkan fitnah berupa godaan wanita, doanya Nabi Yusuf apa? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, ya Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada aku harus dipanggil di depan perempuan-perempuan itu. Ya. Dipanggil di depan perempuan, kemudian mereka ngelihat walaupun sampai terpotong tangannya, kemudian jadi perbincangan di mana-mana, ya. Qala, lebih baik saya di penjara. Dan nanti benar-benar di penjara karena doanya apa? Penjara lebih aku cintai. Maka ketika kita membahas atau para ulama ketika membahas tentang tafsir itu, ya, surat Yusuf, haka anna Yusuf alaihissalam lama qala asijnu ahabu ilayya awhallah ilaih. Ketika Nabi Yusuf itu berdoa, ya Allah penjara lebih aku cintai, Allah mewahyukan kepadanya, ya Yusuf, wahai Nabi Yusuf, anta habasta nafsak, engkau yang memenjarakan dirimu sendiri, haitsu qulta asijnu ahabu ilayya, karena kamu tadi berdoanya penjara lebih aku cintai. Walau qulta al-afiyata ahabu ilayya la afawait. La ufit, ya. Seandainya doamu, ya Allah keselamatan lebih aku cintai, tentu yang diberikan adalah al-afiyah. Yang diberi adalah keselamatan. Maka terkadang kita ini berbicara ya benar-benar dan berdoa hati-hati. Oh, saya ikut kayak gitu, mending saya mati. Oh, mati nanti. Oh, daripada ikut kamu mending saya
jalan kaki gitu ya. Ternyata bener mau nge-grab, wah nggak dapat ya jalan kaki. Ya. Maka doa yang baik daripada pemimpin itu yang nanti maju, ya, daripada presidennya dia wis, mending aku penjoros, nggak ikut-ikutan. Oh hati-hati. Padahal belum tentu juga di penjara itu dia akan kuat. Ya, mungkin dihukum apa, dicabut kukunya, disetrum, belum tentu keimanannya akan tetap teguh. Daripada berdoa lebih baik saya di penjara daripada ikut orang. Kenapa enggak? Azghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna minhuma salimin. Ya Allah, sibukkan orang zalim dengan orang zalim dan keluarkan kami dari keduanya ini dalam keadaan selamat. Maka jangan doa yang buruk. Jangan doa yang buruk. Ada orang buruk? Ada. Tadi itu. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat Al-Isra, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Sebagaimana orang itu kadang orang itu meminta kebaikan, ada juga orang yang meminta keburukan. Mintalah hal-hal yang baik, dan salah satu doa yang tadi diajarkan ya ketika Rasulullah SAW menjenguk, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Abu Jahal, kembali ke kisah Abu Jahal. Tadi faedah keluar dari kisah sedikit. Abu Jahal doa, pokoknya siapa yang memutus silaturahim, siapa yang mendatangkan hal-hal yang kita nggak tahu, besok hancurkan. Dan ternyata benar hancur dia. Dan ternyata benar dia yang terbunuh. Ya. Ada kisah, ya. Ada dua orang sahabat yang mempunyai persaudaraan atau persahabatan yang kuat. Ya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'adz ini pemuka orang Madinah, suku Aus. Ya. Umayyah bin Khalaf pemuka orang Mekah, termasuk yang memusuhi Rasulullah SAW. Ketika dakwah Rasulullah SAW sampai, Umayyah bin Khalaf ini nggak mau ikut. Ini CS-nya Abu Jahal tadi itu. Umayyah bin Khalaf, sering kita dengar namanya Umayyah bin Khalaf. Beliau ini dia ini yang dulu jadi majikannya Bilal bin Rabah, yang nindih batu, yang nyiksa, ya. Sahabatnya ini Umayyah bin Khalaf ini. Ya. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang nanti kemudian masuk Islam, mempunyai andil besar di dalam Islam, yang bahkan ketika meninggal arsy tergoncang. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Sa'ad bin Mu'adz ini suatu ketika mengirim surat, ya, berbicara kepada sahabat lamanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah, saya ingin ke Mekah, udah lama nggak ke Mekah, ya, pengen umroh kalau sekarang ya, pengen umroh ke Mekah. Tapi saya nggak mau itu kayak orang-orang Quraisy itu ya, karena saat itu orang Quraisy mereka punya aturan sendiri dalam haji umroh. Ya, mereka menamakan diri dengan Al-Ahmas, dengan ya, Ahmas Al-Hums, ya. Al-Hums. Termasuk kalau keliling Ka'bah itu nggak boleh pakai baju, dengan berbagai filosofinya. Kita harus bersih, baju yang pernah kita pakai untuk bermaksiat harus kita tanggalkan. Ayo, ya, keliling tawaf sambil udo, ya, sambil telanjang. Nanti yang dikasih baju baru boleh pakai baju, ya. Maka mereka sambil keliling itu sambil bersair, al-yauma yabdu kulluhu aw ba'duhu famalladzi bada minhu fala uhilluhu. Hari ini kelihatan sebagian atau semuanya, yang kelihatan saya enggak ikhlas pokoknya kalau ada yang lihat, begitu ya. Maka saat bilang ke Umayyah, tapi saya enggak mau kayak gitu-gitu. Wes datang, tak jamin nanti tawafnya tengah malam sama saya. Nah, saya yang menjamin. Ya sudah, datanglah Sa'ad bin Mu'adz ke Mekah. Benar, ketika keliling Ka'bah ditemani sama Umayyah bin Khalaf. Ya, temani karena teman lama. Ketika keliling ketemu sama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ya memang ngongroknya di situ. Ya, ada namanya Darun Nadwah itu. Ya, kalau apa namanya? Kalau duduk itu, kalau
dari Ka'bah nanti sebelah kanan sana ya. Memang nongkrongnya di sana sama para pengikutnya. Ya, makanya disebut Darun Nadwah, tempat kumpulnya dia itu. Makanya kan kalau Rasulullah SAW kalau kita umroh laki-laki suruh ya membuka tangannya kemudian lari-lari kecil karena biasanya dibilang kalau dari Madinah ini mesti sakit-sakitan. Makanya dibuka kemudian sambil lari-lari kecil begitu ya karena nanti di situ gerombolannya Abu Jahal dan lain sebagainya itu ya. Kelihatan. Abu Jahal ngelihat, ini siapa ini? Didatangi Umayyah. Siapa ini? Ya Umayyah. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Pemukanya orang Madinah, ya. Pemimpinnya orang Madinah, Sa'ad bin Mu'adz. Abu Jahal tahu, Sa'ad bin Mu'adz itu kan ikut Muhammad. Kok berani-beraninya dia ke sini? Abu Jahal benci sekali, ya. Kok berani-beraninya ente ke sini? Ente ini kan udah ikut Muhammad bahasanya, ya. Kamu nggak akan keluar dari tempat ini dengan selamat. Saya ini musuhnya Muhammad kok. Kamu ikut Muhammad loh, nggak akan bisa kamu keluar dari ini dengan selamat. Sa'ad bin Mu'adz orang yang berani, ya, ditantang sama Abu Jahal ya, nantang balik. Kamu nggak akan bisa nyentuh aku. Wallahi, kamu nggak akan bisa nyentuh aku aja nggak bisa. Kalaupun sampai terjadi apa-apa denganku, kamu tahu sendiri bagaimana kuatnya sukuku di Madinah. Kamu tahu sendiri bagaimana persaudaraannya orang Aus. Ya tinggal hitung-hitungan aja nanti sama orang Aus. Nah, ketika terjadi cekcok antara antara Abu Jahal dan Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, kemudian Umayyah bin Khalaf yang tadi ada di tengahnya mengingatkan Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, jangan kamu angkat suaramu di depan Abul Hakam. Mu'adz, jangan teriak-teriak di depannya Abu Hakam, di depannya Abu Jahal. Ini pemimpinnya lembah ini. Ya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz melihat ke Umayyah bin Khalaf. Umayyah ya tersinggung. Kita ini sahabatan sudah lama. Lah kok sekarang malah bela Abu Jahal kamu? Ya Umayyah, wallahi Rasulullah SAW itu sudah ngasih tahu kepada kita para sahabatnya kalau nanti kami akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf ini ya nggak mau beriman, tapi kalau sudah kata Muhammad percaya. Ini kan ya, aneh juga ya, suruh beriman nggak mau. Tapi kalau sudah apa yang dikatakan Muhammad nggak mungkin bohong. Maka ketika dengar Sa'ad bin Mu'adz bilang kamu nanti akan dibunuh, maka mukanya itu langsung pucat, ya, langsung mundur pucat. Kemudian kapan? Saya dibunuhnya gimana? Kok bisa? Siapa yang bunuh? Kapan? Nah, kemudian Sa'ad bilang, kita nggak dikasih tahu kapannya, gimananya. Yang jelas kamu akan dibunuh. Kemudian ditinggallah Sa'ad bin Mu'adz ya. Kemudian dia pulang. Wallahi Muhammad nggak akan dusta. Muhammad nggak akan dusta. Muhammad nggak akan dusta. Sambil mengucapkan Muhammad tidak akan dusta. Muhammad nggak akan dusta. Sampai ke rumah ketemu istrinya. Kamu ngapa? Kok mukamu pucat? Muhammad nggak akan dusta, Muhammad nggak akan dusta. Sambil mengucap-ngucap terus Muhammad tidak akan dusta. Kamu kenapa? Tadi saya ketemu sama Sa'ad bin Mu'adz, dia bilang saya akan dibunuh oleh umatnya Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Kapan? Nggak tahu, nggak dikasih tahu kapannya, gimananya. Maka kemudian istrinya bilang Muhammad nggak akan dusta. Ngikuti Muhammad nggak akan dusta. Muhammad tidak akan dusta. Kemudian Umayyah bin Khalaf berpikir, sudah gini, ya istriku, aku janji, saya nggak akan keluar dari Mekah. Wes pokoknya saya nggak akan keluar dari Mekah. Gimana cara membunuh saya? Saya nggak akan keluar dari Mekah. 3 bulan berikutnya terjadilah perang Badar, yang nanti dia terbunuh di sana. 3 bulan berikutnya terjadilah perang Badar, ya, di mana pasukan Abu Sufyan nanti minta bantuan. Kemudian Abu Jahal selaku pemimpinnya sudah menyiapkan 700 pasukan. Ya, 700 pasukan. Rasulullah SAW keluar dengan 300 sekian pasukan. Abu Jahal menyiapkan 700 pasukan. Sudah mau berangkat dicari. Mana nih Umayyah bin Khalaf? Karena Umayyah bin Khalaf juga pemimpinnya. Mana Umayyah bin Khalaf ini?
Umayyah bin Khalaf mana? Tidak ada. Dicari, ternyata Umayyah bin Khalaf di depan Ka'bah duduk sama 300 sukunya, ya. Umayyah, ayo sekarang waktunya perang. Kita disuruh perang, ya. Ayo jemput. Ya, ketika Rasulullah SAW, idza antum bil udwati dunya wa hum bil udwatil quswa. Ayo susul ke sana. Ya, Umayyah mengingatkan, Abu Jahal, apa kamu nggak ingat kemarin 3 bulan yang lalu saat bin Mu'adz sudah bilang aku akan terbunuh? Aku nggak akan keluar. Aku mau duduk di sini perang-perang sana. Saya mau duduk di sini 300 orang ini melindungi saya di sini. Abu Jahal ini pinter ya. Ini gimana supaya ikut gitu ya? Akhirnya Abu Jahal pergi pulang bawa minyak wangi. Kalau orang Arab tuh minyak wanginya dari dupa itu, Bu, yang dibakar itu kemudian ada asapnya begitu ya. Tapi dipilih parfumnya itu parfum perempuan. Parfum cewek ya, parfum perempuan. Ayo Umayyah sini, Tatoyib. Ayo pakai minyak wangi dulu. Sini minyak wangi. Ya, orang kalau biasa dikasih minyak wangi nggak akan nolak. Loh, apa ini Abu Jahal? Ya? Kok minyak wanginya baunya perempuan? Lah kok baunya bau perempuan? Ya memang pas untuk ente. Yang nggak mau ikut perang itu perempuan. Wes pakai ini, dah duduk ya, pakai minyak wangi untuk perempuan. Wah, tersinggung Umayyah. Wah, nggak terima saya dikatakan seperti perempuan. Akhirnya dia pulang, bilang ke istrinya, saya mau keluar Mekah cuma beberapa langkah. Izin keluar, nanti paling beberapa langkah saya langsung pulang lagi, masuk Mekah lagi. Nah sudah, akhirnya berangkat. Tapi yang namanya Abu Jahal ini nggak akan ngelepas. Di setiap perjalanan, mana Umayyah? Dicari terus ya. Sudah keluar dari Mekah, mana nggak di sini, ayo maju, begitu ya. Hingga akhirnya majulah dalam pertempuran Abu Jahal. Abu Jahal berani nggak kayak Abu Lahab. Abu Lahab sudah pernah kita kisahkan dulu dalam surat Al-Lahab dan bagaimana nanti matinya. Abu Jahal gagah berani. Ya. Abu Jahal sendiri dia naik di atas kuda, perisai dari atas sampai bawah yang kelihatan cuma matanya saja. Ya. Ketika dia sedang bertempur, dikisahkan dalam riwayat ya, riwayat Bukhari dan lainnya, ada seorang anak muda, ya, anak umur 15 tahun, anak umur 16 tahun, datang ke Abdurrahman bin Auf. Dia nanya, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian ditanya sama Abdurrahman bin Auf, kamu ngapain nanya Abu Jahal? Saya dengar Abu Jahal ini orang yang sering menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Dulu di Mekah kan orang ini yang sering nyakiti Rasulullah. Ini orang Madinah. Ya, ada yang namanya Ibnu Afra. Ya. Mana sih yang namanya Abu Jahal itu yang mana? Ya sudah, nanti kalau kelihatan Abu Jahal tak kasih tahu. Ya. Nggak lama kemudian muncul adiknya atau sepupunya, saudaranya. Juga ketemu sama Abdurrahman bin Auf. Paman, mana yang namanya Abu Jahal? Apa kamu juga nyari Abu Jahal? Saya sering mendengar Abu Jahal ini yang sering nyakiti Rasulullah. Pokoknya nanti dalam pertempuran targetku cuma satu, Abu Jahal. Ternyata tidak lama muncullah Abu Jahal di atas kuda dengan pakaian besi tadi lengkap. Itu Abu Jahal. Nah, gitu ya. Baru dibilang Abu Jahal itu dikelilingi oleh 10 orang yang menjaga Abu Jahal. Dia di atas kuda dengan beraninya. Majulah 2 anak ini ya dengan gagah berani, itu targetnya cuma satu, seperti anak panah yang melesat langsung diterjang 10 orang yang menjaganya ya. Kemudian adiknya syahid saat itu pada pertempuran, tinggal kakaknya masih maju ya. Kemudian tersabet pedang di sebelah kirinya sampai nanti akhirnya tangannya putus ya. Tapi terus dia maju sampai tersayatlah kaki dari Abu Jahal. Ya, kakinya kena, kemudian nanti itu menjadi awal bagaimana nanti tumbangnya Abu Jahal dalam pertempuran. Tentu nanti masih ada pertempuran hingga akhirnya terbunuhlah Abu Jahal pada perang Badar. Nah, ini cerita tentang Abu Jahal. Lalu tadi Umayyah gimana? Umayyah ini diceritakan badannya gemuk ya. Waduh, ini Abu Jahal sudah mati ya.
Abu Jahal mati, pasukan kocar-kacir. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf jalan ketemu sama Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, sini, tak kasih tahu. Kamu mau nggak sesuatu yang sangat berharga? Apa itu? Kamu tangkap aku, jadi tawananmu. Nanti kamu minta apapun ke sukuku, pasti kamu dikasih. Ayo, bagus juga idenya, sini. Tangannya diambil, ya, ditarik, mau dibawa ke tenda, jadi tawanannya. Ketika dibawa, ketemu sama Bilal bin Rabah. Wah, ini dulu yang nyiksa saya ini, ya. Dulu yang nyiksa di Mekah. Wallahi kalau nggak saya yang mati, dia yang mati. Ya, tidak diizinkan oleh Abdurrahman bin Auf, ini jadi tawananku. Kemudian ketemulah beberapa orang Ansor yang saat itu ada di situ. Woi, ini dulu orang pembesar yang suka menyiksa ketika di fase Mekah. Ya, maka kemudian yang lain ini akhirnya berusaha untuk mengeroyok Umayyah bin Khalaf, dan singkat cerita nanti juga meninggal pada perang Badar tersebut. Ya, inilah kisah dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan mereka mendapatkan hukumannya tewas pada perang Badar. Ketika fase Mekah, mereka termasuk orang-orang yang sering sekali menyakiti hati Rasulullah SAW, ya, termasuk menghalangi Rasulullah SAW ketika hendak sholat. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Apakah kamu tahu orang yang kamu ancam sholat itu orang yang berada di atas petunjuk Allah. Au amara bit taqwa, orang yang senantiasa menyeru kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah kamu tahu, ya, yang ngancam itu dia ini orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Dia enggak mau ikut apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ya, kalau dia berbuat yang demikian, enggak berhenti, nanti akan kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ya, sebagaimana nanti hukuman kalau orang itu masuk ke dalam neraka, ya, nanti akan fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, ya. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, nanti akan diambil ubun-ubunnya, depannya dan kakinya, ya, gitu ya, akan diambil malaikat. Jadi cemplungnya bukan dijorokan begitu ya, ayo masuk gitu ya, enggak. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, kakinya sama ubun-ubunnya ini akan ditarik, ya, nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah, silahkan dia ini memanggil nadinya, silahkan dia ini memanggil golongannya. Tadi, ya, ada satu tempat namanya Darun Nadwah, ya, tempat ngumpulnya para pengikut dari Abu Jahal tadi. Silahkan, ya, dia yang merasa punya banyak pengikut, panggil semua pengikutnya. Sanad'u zabaniyah, kami akan panggil az-zabaniyah, ya, az-zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah, malaikat zabaniyah, ya, yang Allah Subhanahu wa tugaskan, ya, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, az-zabaniyah, kami akan panggil zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ya, sekali-kali jangan kamu taati, jangan kamu ikuti apa yang menjadi ancamannya Abu Jahal, tetaplah sujud dan tetaplah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia tetap ngeyel, akan diambil ubun-ubunnya, ya. Kalau dia manggil pengikutnya, kami akan panggil zabaniyah, ya. Dikatakan zabaniyah karena menarik dan mendorong dengan keras, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dari ayat yang terakhir ini juga, ya, kita tutup dengan beberapa poin. Salah satu cara kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sujud. Karena sujud adalah satu fase di mana
Ini adalah fase yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis yang berkaitan tentang sujud dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan ya sebelum kita tutup. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Ya. Rasulullah sallallahu mengatakan sesungguhnya yang paling dekat dari seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya. Sujud ini adalah yang paling dekat kita dengan Allah. Di dalam sujud menggabungkan antara menghinakan diri kita dan meninggikan nama Allah. Maka zikirnya adalah subhana rabbiyal a'la, tanzih fi'li dan qauli, ya. Yang paling terhormat di tubuh kita, kita rendahkan serendah-rendahnya dan kita ucapkan kalimat setinggi-tingginya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Maka Allah cinta kepada orang-orang yang sujud, dan yang mendekatkan kita kepada Allah salah satunya caranya adalah banyak bersujud kepada Allah. Maka kalau bersujud, kata Rasulullah SAW, aktsiru ad-du'a, banyaklah berdoa. Rasulullah SAW bersabda, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Tidak ada dari umatku di hari kiamat satupun kecuali aku mengenalinya pada hari kiamat. Faqala lahu rajul wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Bagaimana engkau mengetahuinya ya Rasulullah? Padahal waktu itu kasratil khalaik, makhluknya kan sangat banyak. Qala ara'aita lau dakhalta subratan fiha khail duhmun buhmun wa fiha farasun agharrun muhajjalun ama kunta ta'rifu minha? Qala bala. Qala fa inna ummati yawma idzin ghurram min sujud muhajjaluna minal wudu. Ya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau kamu masuk dalam sekumpulan kuda, ada yang warna hitam, ada kumpulan kuda yang memiliki ghurrah, ya, ada tanda putih di dahinya, dan muhajjal, ada kaki yang putih. Bukankah kamu bisa mengenali itu? Kata sahabat, iya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, dan mereka dan anggota wudu yang putih karena wudu. Ya. Maka tanda ciri nanti di hari kiamat, tanda umat Nabi Muhammad SAW dengan sujud dan wudu ini, ghurran muhajjal, ya, ghurran minal sujud wa muhajjal minal wudu. Hadis yang lain tentang sujud, ma min abdin yasjudu lillahi sajatan illa kataballahu lahu biha hasanah wa maha anhu biha sayyi'ah wa rafa'alahu biha darajah fastaghfiru minas sujud. Yang ketiga, Rasulullah SAW diperintahkan untuk banyak sujud. Diperintahkan untuk banyak sujud. Tidaklah seorang hamba melakukan sujud sekali kepada Allah kecuali Allah menuliskan baginya satu kebaikan, menghapus satu keburukan, dan mengangkat satu derajat. Oleh sebab itu, aktsiru minas sujud, perbanyaklah sujud. Hadis yang keempat menunjukkan orang yang banyak sujud akan menemani Rasulullah SAW di jannah. Ya. Ada seorang sahabat ketika diminta, kamu minta apa? Kuntu abitu ma'a Rasulillah, suatu ketika saya menginap di rumah Rasulullah. Kemudian aku mendatangkan air wudhu untuk Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kamu minta sesuatu apa dariku? Maka orang tadi menjawab, ya Rasulullah, aku pingin menemanimu di jannah. Ada pertanyaan, ada permintaan lain? Enggak, cuma itu saja permintaanku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku, ya, supaya itu terkabul, tolonglah aku dengan kamu banyak bersujud. Ya. Hadis yang lain, ya, orang yang bersujud nanti akan ada pintu yang akan memanggilnya di jannah.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair faman kanat min ahli shalah du'iya min babis shalah min babil jihad du'iya min babil jihad man kana min ahli siyam du'iya min babi rayyan. Ya, siapa nanti yang suka sedekah dipanggil dari pintu sedekah, siapa yang jihad dipanggil dari pintu jihad. Yang kita bahas sekarang, siapa yang suka sholat, sering sujud, sholat kepada Allah akan dipanggil dari pintu sholat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk perhatikan rukuk dan sujud. Harus sempurna. Rasulullah SAW bersabda, atimur rukuk was sujud. Perhatikan rukuk dan sujud. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri idza ma raqa'tum wa idza ma sajadtum. Ya, aku melihat di belakang kalian jika kalian rukuk dan sujud. Ya, suruh perhatian. Maka kita harus daurah rukuk dan sujud dan sholat. Ini harus benar-benar kita daurah sholat, gerakannya harus benar, rukuknya harus benar, sujudnya harus benar. Karena Rasulullah SAW mengingatkan secara khusus tentang rukuk dan sujud. Hadis terakhir yang kita baca, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara ibnu adam sajah fasajad i'tazala syaitan yabki yaqulu ya wail umira ibnu adam bisujud fasajad falahul jannah wa umirtu bisujud fa abait falyannar. Kalau ada seorang anak Adam membaca ayat-ayat sajadah terus dia sujud, maka saat itu syaitan pun berkata, celakalah aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud dan dia diberi jannah, sedangkan aku dulu diperintahkan sujud, tidak mau sujud dan aku pun mendapatkan neraka, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka inilah yang menjadi kespesialan ya umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan diri dengan sujud, membaca untuk semakin wasjud waqtarib, menuntut ilmu supaya sampai wasjud waqtarib. Ada ancaman apapun ya diancam, jangan, nggak boleh sujud, nggak boleh nambah ilmu, nggak boleh ibadah, la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan kamu taati kalau itu adalah untuk bermaksiat, karena kenikmatan adalah manakala kita bertambah ilmu, kenikmatan adalah manakala kita memperbanyak sujud, kenikmatan adalah manakala kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah menjadi orang-orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita, dibersamakan bersama orang-orang yang sajidin ar-raki'in, bersama orang-orang yang sujud dan rukuk, bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit manfaat. Insyaallah kita akan sambung pada surat berikutnya di halaqah berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.